Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umay di cerita Lilis. Gimana nih kabarnya teman-teman Umay? Selalu semuanya pada sehat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, di video di cerita Lilis kali ini teh Umay mau bikin nasi biryani. Katanya majikan mau nasi biryani udah lama. Nah, sambil masak seperti biasa Umay sambil cerita pengalaman Umay kerja di Arab Saudi, yaitu waktu Umay di di Riyadh. Teman-teman pernah nggak punya pengalaman seperti Umay yang namanya demo? Nah, ada nggak teman-teman Umay punya pengalaman demo pas kita lagi merantau di luar negeri? Nah, kalau Umay mah pengalaman demo itu 2 kali. Nah, jadi pengalaman demo Umay itu pas Umay lagi di Tarhil. Nah, jadi kenapa bisa demo di Tarhil, di kantor Saudi? Nah, yang yang demo itu cuman yang berani itu Indonesia doang. Karena kan Umay pernah bilang, jadi di Tarhil itu dari setiap negara itu ada, cuman yang berani demo itu cuman Indonesia doang. Jadi cuman TKW Indonesia doang yang berani demo ke polisi yang ada di Tarhil. Kalau misalkan Indonesia lagi demo itu kayak orang Filipina, orang Bangladesh, orang dari Sri Lanka itu pada takut gitu, pada diem mereka di kamar-kamar gitu. Nah, kita doang TKW Indonesia yang pada demo. Nah, kenapa bisa demo di Tarhil? Karena kan nomor 1 yang sakit itu dikasih obatnya itu nggak pernah dibawa ke rumah sakit, cuma dikasih Panadol. Mau sakit apapun itu pasti Panadol. Nah, terus yang kedua Indonesia paling banyak di Tarhil itu sampai pernah 700 Umay ngitung kartu Indonesia itu ada yang 600 atau 700. Nah, terus yang ketiga kita itu nggak boleh megang HP. Itu terus yang keempat udah ada yang udah lama di situ, ada yang sampai 1 tahunan nggak diproses sama kantor Tarhil. Makanya kita berunding supaya kita itu ada yang sebagian dipulangin, karena kan saking banyaknya sampai ada yang tidur di samping kamar mandi. Mungkin kalau misalnya terlalu penuh, mungkin di dalam kamar mandi pun mungkin bisa tidur gitu, saking nggak ada tempatnya buat TKW Indonesia. Nah, pertama demo di Tarhil itu kita itu berunding, kita mogok makan, terus kita bikin bendera Indonesia merah putih dari kerudung. Terus kita kita iniin suara safer supaya kita itu ada yang cepet dipulangin gitu, jangan cuman ngeringkuk doang di Tarhil. Nah, terus kita mogok makan. Dan setelah itu datanglah kepolisian, kita ribut-ribut dan akhirnya diamanin sama kepolisian. Itu waktu pertama. Dan alhamdulillah setelah itu tuh setelah kita demo besar-besaran itu, pokoknya mogok makan gak mau makan, akhirnya alhamdulillah walaupun kita berantem sama polisi itu, alhamdulillah ada yang dipulangin sampai setelah kejadian demo ada yang dipulangin sampai 300 gitu, alhamdulillahirobbilalamin. Nah, terus setelah beberapa bulan lagi kita itu demo lagi. Nah, ini mah lebih besar lagi, pokoknya mah makanan tuh dilempar-lemparin keluar. Pokoknya mah kita terus nyebutin safer, pulang kita juga sama mogok makan, gak mau makan. Terus kan ketambah makanannya itu, pas itu tuh ada 1 kali itu ada ininya di ayamnya itu kayak ada, tahu nggak, ulet yang kecil-kecil itu di makanan gitu. Nah, terus itu juga Indonesia udah banyak banget gitu. Setelah dipulangin demo yang pertama itu kan pasti kan selalu datang gitu setiap harinya itu yang TKW kabur itu. Nah, kita bikin demo pokoknya mah tempat polisi yang di luar itu kita obrak-abrik. Terus galon pada pecah pokoknya semuanya. Cuman di situ itu kita nggak tahu, dikirain polisi nggak bakal masuk. Tapi ini mah demo yang kedua tuh pokoknya mah itu mah benar-benar demo kita berantem sama polisi. Jadi kita itu nggak tahu polisi itu ternyata buka pintu dari belakang. Nah, setelah itu nembakin peluru ke atas, tahu berapa kali tembakan. Nah, terus semua TKW yang lagi ada di situ tuh diiniin pakai sabuk, disabetin gitu. Pokoknya mah waktu itu mah demonya itu besar banget pokoknya mah. Sampai ada 1 polisi yang ketendang sama, tahu nggak yang buat pemadam itu apa sih namanya kalau misalkan ada api gitu apa gimana, terus ada buat semprotan itu kan kayak
apa itulah, pokoknya itu deh. Nah, ada yang lemparin sampai kena polisi. Nah, mungkin disitulah polisi masuk pelan-pelan dari pintu belakang, jadi tanpa sepengetahuan kita, karena kan pintu yang di depan kalau misalnya kita mau ngantri kartu buat makan itu digembok sama polwan. Nah, jadi dia itu, si polisi itu masuknya itu dari pintu belakang tanpa kita tahu. Pokoknya para TKW dari daerah lain itu, dari negara lain itu pada ngumpet, apalagi Filipina itu pada ketakutan banget. Nah, terus demo waktu itu kan demo besar-besaran gitu, sampai semuanya sayuran segala macam makanan itu pada rusak, pada tumpah. Terus meja-meja polisi, kertas polisi yang di luar itu pada diamuk semua gitu, air-air galon pada tumpah. Nah, terus waktu itu kan itu mah benar-benar polisi mungkin benar-benar emosi gitu, jadi mereka itu sabuk pada dicepretin pakai sabuk. Nah, terus sebagian teman-teman juga ditangkepin, sebagian dimasukin ke mobil khusus yang buat dibawa ke penjara asli gitu. Mobilnya itu yang pakai kawat, itu yang dihalangin pakai kawat gitu. Nah, itu Umay juga waktu itu kan ada salah satu teman Umay mau dipukul pakai sabuk. Nah, Umay pegangin sabuknya. Akhirnya kita gunyeng-gunyengan tuh sama polisi. Jadi polisi mau ngerebut sabuk, Umay juga nggak mau teman Umay dipukul. Akhirnya dia nendang ke dada Umay itu pakai sepatu, dan di situ Umay udah nggak inget apa-apa, langsung pingsan. Pas sadar itu dada Umay itu bengkak segede telur, dan Umay itu pas keluar itu udah beres gitu, udah nggak ada demo. Dan mereka bilang katanya teman-teman yang lain pada ditangkepin, dan di situ sedih banget ya Allah. Sampai ada salah satu teman kecil Umay, pas Umay ketemu di situ tuh ditangkap juga, padahal dia nggak ngapain, tapi nggak tahu deh masalahnya apa gitu. Tapi alhamdulillah udah pulang ke Indonesia sih. Cuman berapa hari gitu di penjara yang asli penjara gitu. Nah, udah dari situ tuh alhamdulillah pulang tuh sampai ada 400 TKW yang pulang ke ke Indonesia setelah demo besar-besaran. Nah, dan dari situ alhamdulillah sih selama Umay di situ sih, Umay berapa minggu ya di situ, alhamdulillah nggak ada demo lagi, dan Umay juga diproses alhamdulillah. Dan kata si yang punya kantor, bukan punya sih, kayak direkturnya di situ, di kantor Indonesia, kantor Tarhil, katanya, kamu yang selalu bikin masalah, enak aja kata Umay teh, aku nggak pernah bikin masalah, orang kita itu meminta hak kita gitu. Ya udah, akhirnya alhamdulillah Umay dapat paspor dan dapat tiket juga. Kalau tiket kan emang dari uang Umay gitu, cuman Umay pingin paspor doang gitu. Nah, jadi gitu deh cerita Umay demo di kantor Tarhil. Nah, karena biryaninya juga udah matang alhamdulillah, jadi segini aja deh ceritanya. Oke, insya Allah berjumpa di video berikutnya dan di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, dan selamat mencoba masakan biryani Umay.